Saya rencana join di Backup Bus Jana 501. Ini udah trip kedua ini. Itu kontrak berapa bulan? Normal kontrak 70 hari kerja, 70 hari off. Posisi apa di Jack Up? Saya di Backup Bus posisi radio operator. Radio operator itu macam Markonis gitu kan? Dulunya Markonis, radio operator, cuman sekarang Markonis sudah tidak ada, diganti dengan radio operator. Oke, sebelum kita ke pengalaman beli sampai ke check up, yang paling penting dulu nih buat teman-teman subscriber seperti yang udah saya ceritakan tadi, agennya di mana? Agen saya di Jakarta, namanya SSR. Oke, selalu yang pasti yang pertama ditanyakan itu ada cas nggak? Kebetulan saya murni dari agen, jadi agen tidak minta cas ke kita, alhamdulillah. Meskipun rejoin atau? Meskipun rejoin tidak ada cas. Mantap. Oke, selanjutnya untuk bisa join seperti beli ini di check up khususnya. Apalagi dengan posisi radio operator ini posisi prestisius ini menurut saya, karena bagi saya pekerjaannya mungkin tidak berat karena istilahnya bukan pekerja kasar ya kan. Kemudian apalagi kontraknya tadi pendek gitu. Nah, untuk bisa kayak beli ini kita harus ngapain nih? Sekarang kita ada di Alkobar area. Jadi di sini kita lagi standby nih nunggu jemputan ke mana namanya? Tanajib ya? Tanajib Port. Selanjutnya kerja ke tempat masing-masing. Rencana join di Backup Bus Jana 501. Ini udah trip kedua ini. Itu kontrak berapa bulan? Normal kontrak 70 hari kerja, 70 hari off. Normal kontrak. Posisi apa di Jack Up? Saya di Backup Bus posisi radio operator. Radio operator itu macam Markonis gitu kan? Dulunya Markonis, radio operator, cuman sekarang Markonis sudah tidak ada, jadi yang diganti dengan radio operator. Oke, sebelum kita ke pengalaman beli sampai ke check up, yang paling penting dulu nih buat teman-teman subscriber seperti yang udah saya ceritakan tadi, agennya di mana? Agen saya di Jakarta, namanya SSR. Selalu yang pasti yang pertama ditanyakan itu ada cas nggak? Kebetulan saya murni dari agen, jadi agen tidak minta cas ke kita, alhamdulillah. Meskipun rejoin atau? Meskipun rejoin tidak ada cas. Mantap. Oke, selanjutnya untuk bisa join seperti beli ini di check up khususnya, apalagi dengan posisi radio operator ini posisi prestisius ini menurut saya, karena bagi saya pekerjaannya mungkin tidak berat karena istilahnya bukan pekerja kasar ya kan. Kemudian apalagi kontraknya tadi pendek gitu. Nah, untuk bisa kayak beli nih kita harus ngapain nih? Sebenarnya posisi kayak saya ini saya bilang bersyukur banget karena saya mendapatkan posisi ini bisa dikatakan mengalir begitu saja. Ya kalau boleh saya cerita, awalnya saya bekerja di dunia laut ini pun
semacam pelarian karena gagal di usaha di darat. Coba hubungi teman yang bekerja di laut, diajak saya ke Jakarta untuk ngambil PST. Kemudian saat mengambil PST ketemu dengan Kapten Bassmaster, salah satu Bassmaster di akomodasi Kompas. Beliaulah yang mengenalkan saya dengan posisi radio operator. Jadi beliau namanya Kapten Agus Saputra. Beliau yang minta saya ambil DOC sama JMSS di Bogor, Ciawi. Setelah sertifikat DOC JMSS dapat, saya hubungi Kapten Agus, langsung join saya ke Batam. Batam proyek pertama saya Dibawa sama kapten tadi. dibawa sama kapten tadi. Jadi mengalir begitu saja. Berarti intinya sebagian besar yang saya interview itu intinya memang kepo, terus pendekatan sama senior atau apa namanya yang sudah lebih dulu di profesi ini. Berarti gimana menurut Beli? Kalau menurut saya sih sebenarnya kita mendapat posisi kerja itu yang pertama lewat teman, terutama tetap lewat teman. Cuman kebetulan Yang kalau dibilang saya- Chan itu ya? Chan itu. Kebetulan kalau saya sendiri ini karena kedekatan saya dengan Kapten Agus saat satu kosan, jadi beliau minta saya join bareng dengan Kapten di Batam. Ya alhamdulillah saya langsung join. Pada saat itu pun saya memang tidak ada bayangan posisi pelaut apa yang cocok buat saya, karena saya mulai dari nol, dari tamat SMA dan tidak mengenal dunia laut sama sekali. Oke. Seperti itu. Dan setelah itu tahun berapa itu? Itu tahun 2013. 2013 ya. Terus setelah lepas dari sana, Jadi proyek pertama saya waktu itu di Batam dan Balikpapan. Setelah 2 tahun ikut sama Kapten Agus, nah itu kita sudah punya banyak rekanan, banyak relasi. Mulailah saya bisa beradaptasi dengan lingkungan laut. Saya mulai apply CV, mulai perbanyak sertifikat. Jadi saya bisa kerja di jack up rig, di pipeline bars, kemudian di semi sub juga saya pernah, dan terakhir saya di sini nih, saat ini saya di jack up bars di Saudi. untuk pekerjaannya ini recommended nggak itu buat teman-teman yang juga pemula misalnya, atau memang sudah tertutup? Karena saya lihat juga banyak banget tuh yang ngeluh susah kayak gitu. Saya recommended banget karena posisi radio ini menurut saya posisi yang tidak levelnya itu ada di tengah-tengah. Posisi kita pun berada persis di bawah Bassmaster seperti itu. Jadi posisi kita benar-benar Dihargai ya. di kelas atau kemudian sangat recommended karena apa? Tidak terlalu banyak sertifikat yang harus kita ambil. Kelengkapan sertifikat kalau seperti saya di sini paling saya harus memiliki PST, DOC, JMSS, kemudian Bosjet yang itu, kemudian H2S, ya itu aja yang saya miliki saat ini. Oke. Selain penghargaan secara posisi, penghargaan secara salari gimana Dak? Beli. Ya alhamdulillah kalau Beli ya, saya panggil Beli ini karena asli Bali atau bagaimana? saya alhamdulillah di Bali, orang tua semua keluarga di Bali. Oke. Terus tadi pertanyaan tadi untuk segi salari itu. Untuk salary, alhamdulillah kalau sampai posisi di sini saya udah termasuk bagus lah menurut saya, alhamdulillah. Mantap. Salari besar, sertifikat nggak banyak, kerjaan enak, itu nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan itu ya? Mantap apa lagi yang berdusta. Oke, setelah itu mungkin teman-teman akan bertanya saran-saran nih atau tips-tips dari Beli supaya bisa kita paling nggak mengikuti jejaknya Beli nih. Saran saya sih pertama, jangan patah semangat. Yang kedua, perbanyak hubungan dengan teman-teman karena sebagian besar kita mendapat pekerjaan itu dari channel teman-teman. Yang ketiga, ya tidak usah gengsi. Kalau kita memang belum paham, belum tahu atau ingin tahu, ya lebih baik kita bertanya bersama karena semua akan terasa mungkin di awal kita akan takut kerja ke luar negeri, kerja di sini kita akan takut sama dengan saya, tapi lakukan saja karena prinsip saya satu, yang susah itu cari kerja, bukan bekerjanya mah gampang, itu aja. Maksudnya pekerjaan itu selain mungkin nanti ada handover ya kan? Ya maksudnya. Ya, jadi pekerjaan Kalau secara training tadi ada apa namanya? Link and match-nya gitu. iya jelas, terutama untuk
radio operator kan posisinya kita hanya penyambung lidah saja. Jadi penyambung lidah dari apa yang dipesan oleh kapal lain untuk kita, atau apa keinginan kapten atau keinginan orang kapal ke kapal yang lain. Nah kebetulan juga saya kan ada posisi saya radio operator di sini kan harus dilengkapi juga dengan sertifikat helikopter, karena di tempat saya ada sama penyambung lidah juga untuk ke pilot dan tim yang handle di bawah seperti itu. Ketika crew change sering naik helikopter? Kebetulan kalau di sini tidak ada crew change untuk helikopter, tapi kalau tempat lain di Indonesia kemarin saya setiap crew change kita pakai helikopter. Oke. Nah, menyambung kembali ke pekerjaan di kapal sebagai penyambung radio ya. Itu seperti radio-radio biasa di kapal biasa atau bagaimana? Sebenarnya sama seperti radio tempat posisi kita tuh di kapal lain. Penyambung lidah, penyambung informasi dari kapal untuk kapten, untuk chip dan lain-lain atau dan sebaliknya. Terus kapten dan chip itu udah nggak pegang radio atau gimana? Karena mereka kan biasanya bekerjanya ini ya, mobile ya, ke tempat lain kan. Kalau saya harus standby di atas, standby di radio operator. Jadi posisinya tetap di radio. Dan posisi pekerjaan yang lain itu. Nah itu helikopternya mungkin mau jemput itu kan? Kalau boleh tahu agen mana aja nih, atau mungkin udah ada recommended agen mana yang buat teman-teman juga perlu dicoba memasukkan CV? Kalau ini pengalaman saya aja ya. Kalau saya pernah di awal saya memulai karir ini sebagai radio operator, saya pertama sekali bergabung di perusahaan namanya NTI Daratan Lepas Media di daerah belakang Mall Arta Gading. Arta Gading, Kelapa Gading. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi alamat-alamat tadi yang sudah beli sampaikan bisa teman-teman dapat di deskripsi video ini ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Like dan subscribe. See you next time. Bye bye. Bye bye. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.